Mau tulang Anda tetap sehat dan tidak keropos saat lanjut usia, maka Anda bisa melakukan hal yang sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Pertama adalah kita memakan makanan yang banyak mengandung kalsium seperti sayur-sayuran hijau, kemudian susu dan turunannya seperti yogurt, keju, dan juga protein yang cukup ya, seperti yang banyak yang mengandung protein lah ya, baik itu dari sayuran dan yang lain-lain. Kemudian kedua adalah kita cukup mengkonsumsi vitamin D3 itu baik itu dari makanan pun maupun dari sinar matahari yang juga mengandung vitamin D. Vitamin D. Vitamin D itu dari makanan bisa kita dapatkan dari telur atau dari kacang-kacangan dan yang lain-lain. Selain itu juga kita bisa mengkonsumsi obat-obatan yang banyak mengandung vitamin yang mengandung vitamin D3 dan mengandung kalsium. Kemudian adalah kedua, kita harus menjaga berat badan ideal kita. Kita jangan terlalu overweight, body mass index kita sebisa mungkin kita jaga supaya tidak overweight atau obese. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan hal-hal yang gaya hidup yang sehat. Satu adalah kita kalau bisa stop merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan yang terpenting adalah melakukan olahraga yang teratur dan cukup, yaitu tiap hari minimal 30 menit sampai 60 menit dan teratur, dengan tetap menjaga kondisinya, apakah misalnya pada usia lanjut kalau sudah terjadi gangguan keseimbangan, maka olahraga yang dianjurkan adalah yang jangan terlalu berat gitu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tusia Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kita sebagai manusia kalau dikasih umur panjang, alhamdulillah itu bisa mencapai usia ya 60, 70, 80, 90, bahkan mungkin 100 gitu ya. Itu bonus banget, banyak bonusnya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang usia lanjut atau lansia atau lanjut usia gitu ya. Ini kadang-kadang tuh jadi satu kategori orang atau manusia yang rentan mengalami berbagai gangguan penyakit atau gangguan kesehatan gitu ya. Nah, salah satunya adalah karena proses aging, proses penuaan, degeneratif dan lain sebagainya. Jadi kinerja dalam tubuh kita itu semuanya jadi menurun. Salah satunya adalah tulang. Ya, kita bisa berdiri, melangkah, berjalan, lari dan sebagainya karena ada tulang. Nah, salah satu yang mungkin dialami ketika memasuki usia lanjut, pasti udah banyak yang tahu ya, bahwa yang namanya densitas tulang itu menurun dan akhirnya menyebabkan kepadatannya menurun dan bisa berujung sama namanya osteoporosis. Ini salah satu penyakit yang juga jadi momok bagi banyak lansia di luar sana, karena mungkin kayak aduh kalau udah lansia itu pasti identiknya dengan osteoporosis. Benar seperti itu nggak sih? Makanya hari ini kita akan membahas gimana caranya supaya di usia lanjut kita tulangnya tetap kuat tanpa osteoporosis. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar osteoporosis. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Hanya akan dialami oleh wanita yang sudah menopause. Gini, kalau kita mau compare, berbandingkan antara laki-laki dan wanita di usia dewasa produktif, itu kayaknya lebih menangan wanita karena mereka masih disupport sama namanya hormon estrogen. Mereka masih memproduksi hormon itu. Sementara laki-laki mungkin ya tidak gitu ya, sehingga akhirnya kemungkinan dari faktor kesehatan tulangnya, densitas dan lain sebagainya itu lebih menang perempuan. Tapi akan jadi PR, akan jadi masalah besar ketika wanita ini sudah memasuki entah perimenopause atau bahkan setelah menopause gitu. Kenapa? Karena ketika wanita sudah memasuki masa menopause, mereka tidak lagi memproduksi hormon estrogen. So, hormon protektif ini yang melindungi
organ wanita, salah satunya tulang, itu juga otomatis menurun. Sehingga apa? Sehingga salah satu yang dikhawatirkan adalah kepadatan tulangnya menurun sehingga terjadilah osteoporosis. Nah ini berlaku nggak sih pada semua wanita yang mengalami menopause? Dalam artian gini, oke memang mereka akan mengalami menopause. Tapi ini bukan menjadi patokan atau bisa dipukul rata bahwa oh semua wanita yang memasuki masa menopause pasti akan mengalami osteoporosis. Gimana dong kalau pertanyaannya gini? Oke kita coba bandingin antara wanita yang sama-sama menopause tapi dulu lifestyle mereka ketika masih muda, under 50 gitu ya. Itu mereka beda nih lifestyle-nya. Antara satu yang sedentary lifestyle gitu ya. Atau satu yang pola hidupnya udah sehat banget nih. Dari pola dietnya, pola tidurnya, istirahatnya. Stress management itu pasti juga pengaruh gitu ya. Nah sama-sama nih di usia 55 gitu ya, 55 mereka sama-sama masuk di usia atau masa menopause. Bisa dibandingkan gak apple to apple ketika oh sama-sama yang penting udah menopause pasti kedua-duanya bisa mengalami atau berisiko besar mengalami osteoporosis. Nanti kita bahas sama dokternya ya. Apakah memang semua wanita memasuki menopause itu akan rentan mengalami osteoporosis. Gara-gara si hormon estrogen yang tidak lagi diproduksi. Oke kita lanjut poin yang kedua pemirsa ya. Osteoporosis pasti akan terjadi karena proses penuaan. Nah ini tadi sempat saya mention di poin sebelumnya ya. Setiap manusia itu kan dari lahir ya 1000 hari pertama kehidupan sampai remaja, anak-anak, remaja, dewasa dan sampai lansia. Semua itu pasti berhubungan sama proses degeneratif atau aging. Ya dari look sih mungkin bisa secara kosmetik estetik bisa diubah ya. Tapi kalau dalam tubuh ya agak susah sih karena itu usia fisiologis itu akan terus berjalan gitu ya. Sehingga akhirnya ketika kita ngomongin osteoporosis itu pasti akan terjadi seiring berjalannya waktu atau bertambahnya usia karena proses penuaan. Lagi-lagi kita ngomongin investasi di masa mudanya seperti apa. Kalau kita ngomongin di masa mudanya dia nggak pernah jaga kesehatan gitu ya, jarang workout, jarang olahraga, jarang beraktivitas fisik yang melibatkan tulangnya. Nah ini bisa berdampak nggak sih pada risiko terjadinya osteoporosis? Karena gini, orang yang mengalami penuaan itu otomatis tidak hanya umurnya yang bertambah, tapi kinerja organ dalam tubuh kita itu pasti menurun. Salah satunya adalah tulang. Yang katanya, loh tapi kan tulang itu kuat sebagai organ terkuat kedua di tubuh kita setelah enamel gigi. Nah kenapa kok bisa menurun padahal kan tulang sekuat itu. Jadi kayak orang berpikir ya enggak lah gitu ya. Ketika kita sudah tua gitu ya tulang kita akan tetap sehat dan tetap kuat. Tapi nggak ngerti nih ya nanti kita akan tanyakan ke dokternya. Apakah ini menjadi standar dan sudah baku bahwa setiap orang atau setiap lansia itu pasti akan ada masalah di tulangnya. Salah satunya mungkin yang kita bahas hari ini yaitu osteoporosis. Nanti kita tanya ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Rutin minum susu berkalsium katanya bisa menghindarkan kita atau aman deh dari yang namanya risiko terjadinya osteoporosis. Anda masih ingat gak sih? Ini bukan iklan ya. Tapi ada salah satu ya layanan masyarakat lah mungkin gitu salah satunya ya. Itu identik banget tuh semasa saya kasih kayaknya generasi 90-an pasti hafal gitu ya. Jadi ada seorang wanita gitu ya. Nah ini hubungannya sama poin pertama tadi nih ya, wanita gitu ya. Yang dia ini minum susu berkalsium sehingga akhirnya tulangnya kuat dan tidak terjadi osteoporosis. Gara-gara apa? Gara-gara katanya minum susu berkalsium. Pertanyaannya gini. Sesimpel orang minum susu dengan kandungan kalsium sehingga di masa tuanya mereka nggak akan mengalami osteoporosis atau nggak seperti itu. Atau gini juga malah iya betul salah satu faktor kenapa orang bisa terhindar dari yang namanya osteoporosis adalah ketika mereka rutin mengonsumsi susu berkalsium atau apapun lah ya yang jadi oral intake-nya yang mengandung kalsium itu sangat bagus untuk kesehatan tulang kita. Tapi pertanyaannya gini, lagi-lagi gimana nih kalau ada orang yang secara kongenital mungkin ya bawaan dari lahir atau ada kasus-kasus tertentu misal mereka ketika dewasa mengalami trauma, aksiden atau kecelakaan sehingga akhirnya apa? Sehingga mungkin salah satu organnya yaitu tulang itu bermasalah. Nah ini bisa nggak sih kemudian di tindakan preventif nih dengan apa? Dengan mengonsumsi susu berkalsium sehingga apa? Sehingga mungkin tulangnya yang pernah trauma gitu ya atau bawaan lahir itu bisa diminimalkan risikonya untuk mengalami osteoporosis. Tapi kita nggak ngerti karena selama ini kita ngerti
bahwa susu itu bagus untuk kesehatan dan salah satunya adalah susu berkalsium. Apa sih manfaat dari kalsium pada tulang kita? Ada hubungan sama densitas atau kepadatan tulangkah? Atau bisa menghindari tulang kita mengalami osteoporosis? Nanti kita tanyakan. Kalau ini benar fakta kayaknya habis ini banyak ya yang akhirnya beli susu dengan kandungan kalsium untuk menghindari terjadinya osteoporosis entah di masa sekarang ataupun di masa tua nanti. Semoga ini nanti terjawab ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat pemirsa ya. Nggak boleh berolahraga kalau mengalami osteoporosis. Gini, osteoporosis itu kan identik dengan, bukan identik, memang kondisinya adalah kepadatan tulangnya menurun, densitasnya menurun. Jadi bayangin Anda, nggak usah kaki deh, kayak tiang-tiang rumah, kalau sudah rapuh, dimakan rayap gitu ya karena usia, itu kan kayak aduh susah nih buat nopang atapnya, buat nopang bangunannya dan segala macam. Itu yang statis ya, apalagi kalau kita ngomongin olahraga. Olahraga itu kan berarti dinamis, bergerak. Jalan, even cuma jalan gitu ya, lari dan lain sebagainya, yang akhirnya dia nggak hanya menopang tubuh, tapi ada beban tambahan ketika let's say kayak orang lari, tek, 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 every step itu pasti ada beban gitu ya, yang akhirnya menopang si tubuhnya si orang ini, apalagi kalau mungkin, sorry ya, bukan body shaming, tapi kayak orang-orang dengan overweight atau obesitas, itu kan pasti bebannya lebih berat lagi. Nah bayangin kalau tulang ini itu sama seperti tiang rumah tadi gitu ya, tiang pilar penyangga rumah yang sudah kondisinya rapuh gara-gara termakan oleh usia. Nah ketika orang lagi osteoporosis, bayangin lari, tek, yang ditakutkan apa? Bisa nggak sih akhirnya retak? Atau yang paling parah adalah patah. Patah tulang itu bisa terjadi tidak hanya gara-gara trauma ya, mungkin gara-gara osteoporosis juga bisa terjadi karena apa ya, lagi-lagi kita ngomongin kepadatan tulang yang sudah menurun karena termakan oleh usia. Nah, boleh nggak sih, kan gini, olahraga itu bukannya bagus ya untuk kesehatan kita, ya kesehatan secara menyeluruh ya, salah satunya adalah pasti kesehatan tulang kita. Tapi kenapa ya kok ada anggapan di luar sana bahwa orang-orang yang mengalami osteoporosis, entah di usia muda, apalagi kalau di usia lansia, itu katanya nggak boleh berolahraga. Bener nggak sih kalau akhirnya orang-orang dengan osteoporosis ini nggak boleh berolahraga? Karena apa? Risikonya terlalu besar gitu ya ketika mungkin mereka berolahraga. Kan kadang-kadang tuh di kita itu orangnya nggak begitu aware ya, bahwa sebenarnya mereka itu mengalami osteoporosis, tapi mereka nggak notice bahwa mereka mengalami osteoporosis sehingga akhirnya gejala klinisnya muncul dan akhirnya mereka baru ngerasa bahwa dan baru tahu bahwa mereka mengalami osteoporosis, sehingga akhirnya ya udahlah untuk meminimalkan risiko itu kalau bisa jangan berolahraga. Terus kalau nggak berolahraga gimana tulangnya bisa kuat, gimana tulangnya bisa sehat gitu ya. Sementara ada anggapan bahwa wah ini berisiko besar nih gitu ya ketika tulang ini tidak digerakkan atau ada aktivitas fisik. Tapi di satu sisi kayak takut gitu ya untuk berolahraga, takut patah. Nah perlu nggak sih ditanyakan ke dokter, entah dokter tulangnya atau mungkin SPKO gitu ya, spesialis kedokteran olahraga, untuk konsultasi deh gitu ya supaya oke, orang-orang yang dengan osteoporosis ini boleh kok berolahraga dengan mungkin catatannya low intensity, dengan intensitas ringan, dan kan biasanya kayak olahraga itu seminggu kurang lebih di 150 menit. Jadi kalau harian 5 hari ya 30 menit. Atau mungkin kayak ya di bawah itu deh gitu ya. Nggak harus full orang-orang pada umumnya. Tapi kalau untuk orang-orang dengan osteoporosis boleh berolahraga dengan beberapa catatan. Setelah konsultasi ke dokter mungkin kayak intensitasnya, waktunya tidak sebanyak itu. Dan jangan terlalu diforsir, karena gini ya, banyak orang sehat yang pingin sehat tapi akhirnya FOMO. FOMO-nya apa? Wih banyak tuh ya, banyak olahraga yang mereka itu ingin ikut-ikutan. Wah, olahraganya bukan olahraga rekreasi lagi. Harusnya kalau osteoporosis jangan yang aneh-aneh lah ya. Sekarang kan ada olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi gitu ya. Sehingga akhirnya kayak pengen kayak atlet gitu ya. Nah ini bisa berbahaya. Atlet aja mungkin kemungkinan cedera sudah ada meskipun mereka ada coachnya ya. Apalagi kalau untuk orang awam yang tidak ada coach dan ada riwayat osteoporosis. Itu akan menjadi a big question mark. Kenapa banyak yang menanyakan boleh nggak sih berolahraga untuk orang-orang dengan osteoporosis? Nanti kita tanyakan ke dokternya ya, boleh atau enggak ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Tulang yang nggak lagi padat itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Aduh, gini ya,
Jadi di dalam tulang kita itu kan sebenarnya dari tadi kan kita ngomongin densitas, kepadatan tulang dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kan di beberapa titik tulang di tubuh kita itu ada sumsum ya yang akhirnya di dalamnya itu ada persarafan dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin kayak tulang yang udah nggak padat lagi itu nggak bisa diapa-apain ya. Karena beberapa faktor tadi yang sudah kita mention ya. Entah karena faktor aging, penuaan, degeneratif dan lain sebagainya. Sehingga kepadatan tulang itu menurun. Nah kalau kita ngomongin kayak waduh kepadatan tulangnya menurun udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Karena ya nggak bisa regenerate gitu ya. Sel yang ada di dalam tulangnya nggak bisa regenerate lagi. Bisa nggak sih kalau akhirnya kayak kita injeksi sesuatu sehingga kepadatan tulang kita bisa meningkat gitu ya. Sehingga mungkin bisa, ya nggak harus kayak remaja lagi sih gitu ya. Ketika usia sudah 50-60 tahun, bisa nggak sih diremajakan lagi atau dimudahkan lagi entah dengan injeksi kayak atau treatment-treatment yang lain sehingga kepadatan tulangnya bisa meningkat. Nah ini kan jadi pertanyaan banyak orang, wah dok berarti kalau nggak bisa diapa-apain lagi ini akan jadi kayak ya unmodifiable ketika orang sudah memasuki usia lanjut dan mungkin ketika mereka di masa mudanya tidak ada investasi untuk tulang, mereka kepikiran kayak ya udah nothing to do dengan densitas tulangnya sehingga ya mereka harus siap untuk menghadapi osteoporosis itu terjadi gitu ya sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi dan akhirnya mereka terima nasib gitu ya sehingga akhirnya ya udah gitu nggak bisa diapa-apakan lagi dan terima bahwa mereka mengalami osteoporosis. Nanti kita akan tanyakan ya, apakah memang tulang yang sudah tidak padat ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi atau gitu ya, bisa diapa-apakan lagi sehingga mereka bisa tetap kuat dan juga sehat tulangnya. Nanti kita tanyakan ya kepada dokternya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini lansia sehat dan kuat tanpa osteoporosis. Oke pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya ada beberapa poin tentang mitos atau fakta seputar osteoporosis. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hamdan SPOT FICS FIPP AIVOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Value Pain Intervention dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Hamdan, apa kabar dok? Pagi mas. Selamat datang di Bincang Sehati dok. Dok hari ini kita akan membahas seputar lansia sehat tanpa osteoporosis. Ini kan jadi satu masalah klasik yang orang-orang takutin. Salah satunya ketika masuk usia lansia itu terjadinya osteoporosis ya dok ya. Jadi kayak mereka itu mengibaratkan bahwa ya udah itu udah takdir bahwa setiap lansia pasti akan mengalami osteoporosis. Apakah seperti itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kita bahas dulu mitos faktanya ya dok ya seputar osteoporosis. Yang pertama, osteoporosis itu cuma akan dialami oleh wanita yang sudah menopause. Nah, wanita yang menopause ini kan salah satu yang ditakutkan karena mereka sudah tidak memproduksi lagi hormon estrogen yang memproteksi tubuh mereka, salah satunya adalah tulang. Bener gak sih kalau akhirnya osteoporosis ini cuma dialami sama wanita aja karena masalah hormon estrogennya atau bisa juga laki-laki atau gimana dok? Ya, jadi osteoporosis itu bisa terjadi pada setiap orang, tidak hanya pada wanita postmenopause. Jadi pada laki-laki bisa juga walaupun dia tidak ada efek dari tidak mempunyai hormon estrogen ya, tapi dia bisa terjadi osteoporosis. Juga pada nggak harus orang yang sudah perempuan yang sudah menopause, yang sebelum menopause bisa juga bisa jadi osteoporosis. Tapi dia dengan syarat-syarat yang menyebabkan dia bisa terjadi atau kondisi-kondisi yang dia bisa menyebabkan terjadi osteoporosis seperti dia misalnya intake makanan yang kurang, ya kurang protein, kurang mineral, kurang vitamin, kurang gaya hidup yang nggak bagus, merokok, minum minuman alkohol atau tidak pernah bergerak, lebih banyak duduk dan berbaring. Gitu. Jadi itu hanya mitos. Mitos ya? Jadi bisa terjadi pada siapa aja. Berarti kalau kayak gini dok, kalau perempuan kan salah satu, meskipun sebenarnya sebelum menopause pun mereka bisa ya, karena tapi kan maksudnya setelah menopause risikonya mungkin lebih besar lagi. Nah kalau untuk laki-laki kan nggak ada menopause, apa sih agak ada fase-fase kayak menopausan gitu. Berarti kayak sepanjang hidupnya mereka berisiko juga atau berisiko ya pas juga. lansia? Memang secara
genetik memang kan perempuan lebih ini kan lebih banyak kan karena dia mempunyai hormon estrogen itu. Jadi hormon estrogen itu kan berfungsi untuk menghambat resorpsi daripada kalsiumnya itu dari tulang kan. Jadi si estrogen itu menghambat si resorpsi daripada kalsium dari tulang. Jadi dia menghambat supaya kalsium tidak keluar dari tulang. Itu harus dengan hormon estrogen. Tapi begitu dia udah menopause kan hormon estrogennya udah berkurang atau hampir nggak ada lagi. Jadi akibatnya banyak kalsium yang dari dalam tulang itu keluar dari tulang. Akhirnya tulangnya menjadi keropos, jadi berlubang-lubang gitu. Dan pada laki-laki itu bukan karena hormonal ya, itu tadi sekali lagi saya bilang ada karena lifestyle yang kurang bagus. Orang-orang yang banyak duduk, banyak berbaring, jarang berolahraga, terus kemudian karena proses umur juga ketuaan ya, jadi osteoporosis senilis ya, dia udah nggak lifestyle nggak bagus, dia bertambah tua, otomatis tidak akan lebih cepat terjadi osteoporosis. Memang secara insiden pada laki-laki osteoporosis itu terjadi lebih lama daripada wanita. Jadi kalau bisa harus hindari sedentary lifestyle ya. Sedentary lifestyle. Jadi jangan banyak duduk. Gimana kalau kita siarannya sambil jogging dok? Ngos-ngosan ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Osteoporosis pasti akan terjadi karena proses penuaan. Nah ini juga udah kayak template banget nih dok. Semua lansia pasti akan mengalami osteoporosis gara-gara masalah penuaan. Ya alhamdulillah kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan, kita akan memasuki usia 50, 60, 70, 80, 90, mungkin bonus sampai 100 gitu ya. Nah itu kayak ya udah itu mah udah takdir aja bahwa penuaan ya osteoporosis gitu. Gimana tuh dok? Nah, itu adalah mitos lagi. Ini ada teman saya orang naik gunung dia atau orang bersepeda umurnya di atas 80 masih bisa bersepeda long ride sampai di atas 100 km. What? 100 kilo? Jadi itu memang tidak harus dengan umur itu orang itu akan terjadi osteoporosis, tidak. Dengan lifestyle yang bagus dari umur dia muda, istilahnya dia tuh menabung masa tulang untuk di hari tua. Dan itu terus, bukan dia terus setelah tua dia berhenti atau berkurang lifestyle yang sehatnya gitu. Jadi berarti itu diawali dari usia muda dong, nggak bisa kayak setelah pensiun aja deh saya olahraganya gitu. Salah. Kenapa? Karena peak bone mass-nya itu masa tulang puncaknya itu pada umur sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadilah di situ Anda harus menabung masa tulang yang sebesar-besarnya dengan makanan yang bergizi tinggi, olahraga, pokoknya lifestyle lah ya, menghindari rokok, minuman keras. Itulah yang masa puncaknya jadi itu bisa dicegah gitu loh mas. Jadi cegah ya? Iya bisa dicegah, jadi nggak harus tua itu kamu ntar keropos, enggak. Kalau dia lifestyle-nya dari muda udah bagus dan terus sampai hari tua ya insya Allah nggak akan terjadi osteoporosis ya. Jadi di puncak-puncaknya itu di 20 sampai 30 tahun ya dok? 30 tahun. Berarti saya masih 2 tahun lagi menuju. Ya, masih bisa nambung terus, masih bisa tebel ini tulangnya. Oke dok, kita lanjut ya yang ketiga ya dok ya. Nah ini juga banyak banget nih dok ya. Rutin minum susu berkalsium pasti aman deh dari osteoporosis. Ini kan sudah ada mitos juga. Nah, tapi ini udah template di masyarakat kita dok. Pokoknya kalau osteoporosis tuh hindari dengan minum susu berkalsium. Gimana tuh dok? Jadi itu mitos juga. Ya, jadi kalsium itu tidak hanya yang menentukan osteoporosis juga tidak hanya kalsium. Kalsium itu bisa masuk ke tulang, memerlukan vitamin D. Ya kalau dia minum kalsium doang, minum susu banyak, tapi dia jarang keluar rumah, dia jarang kena matahari, ya kan, jarang ada asupan vitamin D juga, ya pasti keropos juga. Oh gitu? Ya iyalah, jadi itu hanya salah satu salah satu hal yang bisa mencegah untuk osteoporosis dengan minum susu yang berkalsium tinggi. Ya kan, tapi kan harus ada hal-hal yang harus dilakukan. Kita harus mengkombinasi makanan yang mengandung vitamin D. Kita harus terpapar sinar matahari. Kita harus makan tinggi protein juga. Lifestyle olahraga yang bagus ya, tiap hari rutin paling nggak 30 menit. Itu, Mas.
Jadi jangan salahkan ketika nanti 20-30 tahun lagi datang ke dokter Hamdan, dok kok saya osteoporosis, kan saya udah puluhan tahun minum susu berkalsium. Iya. Olahraga nggak? Enggak. Nah itu. Lalu datang, dok saya sakit-sakit. Padahal sudah selalu minum susu, dok teratur. Kok masih sakit dia? Nah, itu bukan susunya yang jadi penyebab lifestyle-nya, yang lain nggak bagus. Nggak bagus ya, itu catatan ya. Jadi jangan komplain nanti kalau ya satu indikator bagus gitu ya, tapi bukan hanya satu-satunya, ada banyak faktor ya. Itu jadi catatannya. Oke, kita lanjut yang keempat, dok. Ya. Nah ini juga nih, orang takut nih kalau udah divonis, didiagnosis bahwa mengalami osteoporosis, maka nggak boleh berolahraga. Takut nanti retak bahkan sampai patah nih dok gitu ya. Kan berabe, karena kan katanya osteoporosis udah keropos tuh tulangnya, kepadatan tulangnya menurun. Jadi nggak boleh berolahraga dok. Sementara di satu sisi kayak, kan olahraga baik untuk kesehatan, tapi takut patah dok. Nah boleh nggak sih kalau orang dengan osteoporosis berolahraga atau gimana? Itu tadi mitos juga. Mitos lagi, berarti boleh berolahraga? Jadi itu harus disesuaikan dengan kondisi masa tulangnya. Oke. Jadi kita, misalnya dia udah terdiagnosa osteoporosis ya, dari hasil pemeriksaan BMD, bone mineral densitometrinya misalnya, oh dia udah di bawah minus 2,5 ya T-score-nya. Nah dia udah terdiagnosa osteoporosis. Nah itu kan kita akan memberikan nasihat ke pasien itu untuk merubah lifestyle-nya. Ya kan tadi dia harus diet dengan makan makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Kemudian dia harus olahraga secara teratur. Olahraganya apa? Olahraganya yang jelas yang tidak membahayakan dirinya. Sekarang FOMO loh dok, orang pada mau ikutan olahraga prestasi kayak atlet. Ya yang ringan-ringan itu adalah berjalan. Berjalannya adalah berjalan yang cepat ya. Maksudnya yang kita harus menyesuaikan. Kalau memang pasien itu udah umurnya sangat tua, udah terjadi gangguan keseimbangan, ya dia harus memakai pegangan waktu berjalan. Dia bisa berjalan di treadmill, ya kan? Atau dia bisa melakukan sepeda statis, atau dia bisa melakukan senam-senam gitu di tempat sambil duduk bisa. Tapi yang jelas dia harus bergerak. Harus bergerak. Ya, dan memang harus menyesuaikan olahraga, yang nggak bisa dia harus jogging atau olahraga yang ekstrim, naik gunung atau sepeda yang road bike yang kencang-kencang, nggak bisa. Ya kan mungkin bisa. Kalau kayak berenang gitu dok, aman nggak sih? Berenang sih boleh, ya kan bagus ya. Memang berenang memang untuk lebih banyak ke tulang belakang dan otot-otot tulang belakang ya, otot-otot back ya. Tapi kalau kayak gini, untuk kayak jalan cepat gitu yang standarnya banget, yang hemat dan sehat itu, gini, banyak di luar sana itu orang-orang lanjut usia yang badannya agak berlebih dok gitu, kayak overweight, itu aman gak sih dok? Kan bebannya lebih berat. Aman sih, aman asal dia harus tahu kemampuannya juga, ya kan, harus tahu kemampuan. Misalnya jangan dia misalkan main kardio. Jadi salah satu olahraga untuk osteoporosis adalah olahraga kardio. Karena apa? Olahraga kardio itu dia istilahnya nempel ke bumi atau weight bearing. Weight bearing areanya ada. Jadi kayak misalnya dia treadmill, jalan cepet atau jalan tadi, ya. Nah, jadi apa tadi pertanyaan tadi jadi lupa. Nggak boleh olahraga. Bukan yang Mas tadi yang terakhir itu. Yang orang berat, yang berat. Nah, ya kan, overweight, berat, ya kan. Ya, kalau berat yang jelas dia juga harus mengurangi berat badannya, pasti. Ya kan, dia harus diet. Betul. Dia harus ini. Memang orang yang gemuk itu untuk terjadi osteoporosis lebih rendah insidennya daripada orang yang kurus, karena masa ototnya pada orang kurus kan lebih kecil, jadi untuk kecenderungan tulangnya masa tulangnya mengecil juga lebih besar. Nah, itu dia ya, jadi boleh berolahraga asalkan konsultasi dulu ke dokter. Yang terakhir dok, tulang yang tidak lagi padat udah nggak bisa diapa-apain lagi, terima nasib aja udah pasrah. Waduh, itu mitos lagi. Berarti masih bisa diapa-apain? Ya masih bisa. Dipadatin lagi dok atau gimana? Bisa, asal satu, jadi merubah lifestyle. Tadi dia dengan diet yang seimbang, ya kan, yang banyak mengandung kalsium, vitamin D. Kemudian dia harus bergerak, jangan banyak duduk, jangan banyak mager, harus keluar, kena matahari, ya. Kemudian ketiga, bisa dengan kita memberikan obat-obatan untuk anti osteoporosis, ya, termasuk dari mulai kita memberikan kalsium high dose, memberikan vitamin D3 high dose.
kemudian kita memberikan obat-obat golongan bifosfonat dan yang lain-lain. Banyak obat-obatnya. Masih banyak yang bisa dilakukan ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Hamdan sudah terjawab minta faktanya. Nanti kita bahas osteoporosis lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar lansia sehat dan kuat tanpa osteoporosis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hamdan SPOT FICS FIPB IVOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Fellow Pain Intervention dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, osteoporosis sedikit banyak tadi kita sudah sempat bahas. Tapi mungkin secara awam aja orang kepikir osteoporosis itu keropos, mudah patah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya by definition secara medis osteoporosis itu kondisi yang seperti apa sih dok di tulang kita? Oke, by definition ya, secara medis. Jadi osteoporosis itu adalah suatu kondisi medis ya, kondisi medis di mana massa tulang seseorang itu sudah berkurang. Nah, sudah berkurang, jadi massa tulangnya itu sudah berkurang atau densitas massa tulangnya sudah berkurang, yang menyebabkan tulang itu menjadi lemah dan menjadi rapuh, yang menyebabkan dia rentan untuk terjadinya patah tulang. Ya misalnya dia dengan berjalan sedikit kepleset ini kayak karpet, dia jatuh patah. Padahal secara normal orang jatuh gitu nggak patah. Masih kuat gitu ya. Betul. Makanya osteoporosis disebut dengan silent disease karena dia tidak menimbulkan nyeri. Dia nyerinya setelah terjadi patah tulang gitu. Itu tuh maksudnya keroposnya itu ibarat kata kalau orang itu kayak di pilar atau tiang rumah itu kan kayak gerogoti rayap gitu ya dok. Gerogoti rayap, bener. Nah kalau tulang itu misalnya dia tuh keroposnya itu kan gini. Kan katanya di dalam tulang itu ada isian. Ada isian. Kayak roti ya, kayak filling ya. Itu ada isiannya. Jadi kayak keroposnya itu di tulangnya yang di luar yang keropos atau dalemannya sih dok yang udah mulai apa bahas kayak kopong gitu dok. Dalamnya yang mulai kopong. Jadi tulang di dalam tulang itu kan ada sel-sel tulang yang disebut dengan osteoblast dan osteoklas. Kemudian ada matriknya. Matriknya itu kayak apa ya? Kalau di tawon itu sarang tawon itu ada ruang-ruangannya itu, ada sekat-sekatnya itu. Ada bilik-bilik. Matriknya, bilik-biliknya. Dan ada mineral di dalam-dalamnya itu, di dalam bilik-bilik itu. Nah, pada orang yang osteoporosis itu bilik-biliknya itu udah pada lebih melebar semua. Si matrik tulangnya sudah berkurang. Jadi makin lebar kan otomatis tidak ada tidak ada tahanan dia ya kan. Gitu. Oke. Itu kenapa akhirnya bisa terjadi seperti itu? Maksudnya faktor-faktor apa murni tadi yang seperti kita bahas faktor aging atau penuaan atau gimana? Kok bisa sampai itu kan pasti sifatnya kronik ya dok ya? Kronik. Panjang kan? Kronik, itu panjang. apa aja faktor yang bisa menyebabkan orang itu mengalami itu? Ya kembali lagi tadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi untuk terjadi osteoporosis adalah lifestyle yang kurang bagus. Jadi misalnya dari dia gaya hidupnya kurang baik, lebih banyak duduk, dia banyak berbaring, tirah baring, jarang olahraga, jarang bergerak. Banyak ya tuh kan? yang sekarang ya. Kemudian kerja di kantor 8 jam duduk 8 jam duduk terus lah. Cuman makan sama kalau ke toilet doang atau sholat doang. Iya kan, itu sangat kurang. Jadi kalau 2-3 jam ya harusnya kita stretching lah dikit-dikit atau sambil situ gitu ya, jalan 5 menit ada cukup ya gitu. Kemudian tadi ya faktor tadi kedua adalah asupan gizi. Asupan gizi yang kurang. Misalnya pada anak-anak yang kurang dari awalnya gizinya kurang bagus, otomatis dia akan bisa menyebabkan osteoporosis kan, karena proteinnya kurang, karena nggak pernah minum susu, nggak ada sayur-sayuran hijau, nggak ada ikan gitu. Itu yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Berarti maksudnya dari anak-anak tuh ngefek sampai tua gitu dok? Apanya? Misalnya ketika Oh iya. dari anak-anak yang kurang bisa ngefek dewasa sampai lansia. Iya, makanya kan ada program Jangka panjang banget ya. Program sekarang kan ada program penambahan gizi pada anak-anak yang sekolah kan supaya untuk mencegah
nanti tuanya osteoporosis yang akan menyebabkan angka kesakitannya lebih besar kan, lebih tinggi. Oke. Tapi kalau ngomong osteoporosis dengan kondisi tulang yang rapuh itu, tulang mana aja sih dok? Kita kepikirannya, tulang kaki aja karena buat nopang gitu. Sesimpel, berarti di kaki aja atau nggak hanya di kaki atau di mana gitu? Jadi yang insidennya terbesar adalah dari tulang ini, sendi panggul. Ya ini paling di banyak. sini ya? Ya sendi panggul ini yang di dekat selangkangan ini ada tulang kayak bonggol ini. Nah itu biasanya patah di lehernya ya. Kemudian di tulang pergelangan tangan ini karena biasanya kalau ibu-ibu jatuh kepleset dia pasti akan nahan ini dulu gitu. Tek, patah. Betul. Kemudian yang ketiga adalah di tulang belakang. Makanya kalau Anda lihat itu ada ibu-ibu kan jalannya udah pada bengkok gitu kan, udah gini. Yang tadinya tekak jadi gini, jadi tingginya udah berkurang. Ya kan? Jadi itu berarti tulang bagian depannya udah keropos gitu, jadi baji gini. Jadi nggak harusnya kan kotak-kotak ini kan. Jadi ini nggak kotak lagi dia gini karena depannya udah ambles. Gitu, ya. Itu beberapa titik yang sering terjadi atau kenapa bisa beda-beda ya dok? Maksudnya yang ini terjadi di sini, yang itu terjadi di sini. Ya kan itu yang paling sering insidennya yang dari ini. Keempat adalah tadi ini rusuk juga. Misalnya kena dikit kebentur meja apa, kok sakit deh nafas patah. Itu bisa kayak di satu orang itu bisa di beberapa titik terjadi atau gimana? Enggak, tergantung dia kan ini kan biasa penyebabnya traumanya ada dulu ya. Ada trauma ringan tadi saya bilang kan kepleset kah, apa kebentur kah gitu. Jadi tergantung mana yang dia di anggota. Karena kan memang mereka tidak akan ngerasain gejala klinisnya sebelum terjadi patah tulang dan lain sebagainya ya. Setelah terjadi baru ketahuan bahwa itu osteoporosis. Nah, silent disease tadi ya. Aduh, serem banget ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini lansia kuat tanpa osteoporosis. Semoga sehat terus gitu ya semua lansia di dunia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hamdan SPOT FICS FIPP IVOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Fellow Pain Intervention dari Primaya Hospital Depok. Oke Dr. Hamdan, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi Dokter Pagi. Hamdan dan Mas Raden. Selamat pagi juga. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Semoga sehat. Saya dari Hari Sakti dari Semarang Pak. Pak Hari Sakti di Semarang. Iya, Monggo Pak Hari mau tanya apa Pak, ke Dr. Hamdan? Begini dokter dan Mas Hamdan. Ya. Saya tuh umur 73 tahun, berat 69 tahun. Itu setiap hari saya kalau lari itu jogging. Dan kalau jalan itu di lapangan Trilo Bajuang Semarang itu dalam 50 menit, katanya YouTube harus 12 kali. Jadi saya bisa, alhamdulillah bersyukur ya bisa seperti itu. Namun demikian dokter, ini banyak teman-teman saya khususnya para pembimbing olahraga itu jangan dipaksakan Pak karena umur 73. Padahal saya senangannya kan jalan cepat dan lari jogging. Harusnya jalan biasa aja. Satu itu dok, ini mohon petunjuk. Kedua kali, tadi dokter mengatakan bahwa sebaiknya itu kalau mau mengetes jalan sehat atau lagi itu osteoporosis harus dicekkan apa 0, berapa itu tadi saya juga kurang jelas. Itu caranya bagaimana? Jadi satu caranya mengecek itu ke kesehatan osteoporosis saya. Kedua kali, apakah betul bahwa umur 73 tahun seperti saya ini berat 69 tuh apa disarankan jangan terlalu berlebihan. Terima kasih dokter. Oke, sebelum ditutup Pak Hari, Dokter Hamdan ada yang bertanyakan atau sudah jelas? Ada. Begini Pak Hari, apakah selama ini ada mengidap penyakit yang kronis, misalnya penyakit jantung atau ada pernah terkena apa trauma, gitu, misalnya misalnya ada riwayat diabetes gitu, ada nggak? Enggak, kebetulan saya setiap sebulan sekali ya kami cek di apotek Nova itu kan yang itu selalu normal ya. Kadang kalau kolesterol lebih sedikit tapi besoknya bisa normal sekali. Tekanan darah juga bisa normal 110. Bagus.
sampai 90 Oh, atau keren. 120, 90 gitu. Sehat banget. Itu Pak Hari sehat banget sumpah, ya Allah keren Iya. banget Pak Hari Nah, di ini 173. kami mohon apakah betul nanti kalau saya misalkan lari-lari terus dari teman-teman pembimbing olahraga yang di lapangan Trail Lomba Juang Semarang itu Nah. saran beliau kami terima apa enggak, padahal kami senangnya lari jogging Lari, ya. biar keringetan gitu. Ya. Terima kasih nggak Dokter apa- Hamdan iya, dan nggak Mas apa-apa, Raden. tetap Untuk lari dicek. Pak daripada lari dari kenyataan ya. Kayak Terima Pak Raden. kasih. Matur nuwun Pak Hari di Semarang, kita akan coba jawab ya. Wah, terima kasih. Sehat banget loh nih Pak Hari loh, Oh, iya. 73 69, tensinya 110/90 tuh kayak waduh gimana nih, Dok? Bagus. Jadi hari ini Pertama masih boleh kondisinya- lari nggak kan katanya gitu ya. Pak Hari itu usia udah 69 tahun, Ya, tidak 73 ada dong. ya 73 tahun, 69. berat 69, tidak ada Riwayat riwayat penyakit apapun. penyakit yang berat misalnya penyakit jantung, hipertensi Diabetes. atau diabetes ya, berarti cukup fit ya. Ya. Nah, Pak Hari itu tetap dilanjutkan aja Pak, bisa tadi jogging ringan atau jalan cepet. Nah, tapi Bapak juga harus melihat kemampuan atau kondisi Pak Hari sendiri. Caranya bagaimana? Bapak harus saat berolahraga paling nggak harus memakai monitor heart rate, bisa dengan menggunakan jam, bisa menggunakan yang strap gitu. Jadi Bapak harus kalau udah heart rate-nya terlalu tinggi ya di atas kan ada heart rate Normalnya maksimal. berapa? Kalau Ya pas kan, lagi olahraga? kan ada rumusnya itu, umur dikurangi berapa lupa saya. Itu jadi maksimal segitu kan. Jadi 90% dari itu nggak boleh lebih dari itu heart rate-nya. Nah, kalau udah heart rate-nya udah terlalu melebihi yang maksimalnya nggak boleh. Bapak harus menurunin temponya. Misalnya lari joggingnya dikurangin, temponya, cadence-nya dikurangin. Kemudian kalau dia jalan cepat juga dikurangi itunya, speednya. Dan lama Pak. Ya kalau menurut saya setengah jam sampai 1 jam rutin tiap hari itu sudah bagus. Kalau rutin tiap hari ya, nggak perlu yang sampai 2 jam, itu terlalu lama 50 ya. menit kalau tadi. Ya, 50-60 menit itu udah oke. Jangan dilanjutkan. Tinggal jadi jangan terus jangan ini enggak. Kalau Bapak masih bagus heart rate-nya misalnya udah jalan cepat heart rate masih di bawah 100. Oke banget itu head mah. lah ya, Pak Hari. Head lah itu mah ya. Lanjutkan ya. Iya, lanjutkan. Sudah terjawab ya. Berarti lanjutkan, dan yang bisa ngukur sendiri kan Pak Hari. Kalau Iya. masih kuat ya itu tandanya Iya. badan Tadi ada masih pertanyaan oke. kedua, Yang Pak Hari. pertanyaan kedua untuk ngecek osteoporosisnya itu. Osteoporosis. Tadi Pak Hari saya udah ngomong sedikit tentang cara pengecekan massa tulang, yaitu dengan menggunakan alat ya. Jadi Bapak harus ke dokter ortopedia di rumah sakit untuk mengecek namanya densitas massa tulang. Itu menggunakan alat namanya densitometri. Nah, biasanya di rumah sakit itu ada alat yang namanya untuk mengukur densitometri itu adalah DEXA. Itu singkatan dari densitometri dual energy X-ray absorpsimetry, yaitu atau DEXA singkatnya. Jadi itu kayak masuk di dalam suatu kayak CT scan, masuk terus nanti dicek. Nah, nanti keluar grafiknya berapa. Biasanya ada 3 tempat yang dicek, yaitu adalah tulang belakang, panggul, sama pergelangan tangan. Karena itu yang tadi 3 itu yang banyak terjadi Nah, osteoporosis. kayaknya kalau Pak Hari cek kayaknya sehat nih, nggak ada osteoporosis. Allah. Sehat banget nih soal Pak Hari ya. Kalau Pak, Oke, karena semoga Bapak bisa- udah Iya. lifestyle-nya udah sangat bagus. Lifestyle-nya sudah sangat bagus, ini iya. diapresiasi langsung oleh Dr. Hamdan ya. Terima kasih. Dan matur nuwun. BMI-nya juga bagus. Iya, BMI-nya juga, indeks massa tubuhnya juga Iya. bagus nih Pak Hari ya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu untuk Pak Hari dan keluarga yang ada di Semarang. Matur nuwun sangat ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini lansia kuat tanpa osteoporosis. Masih bersama dengan Dr. Hamdan, SPOT, FICS, FIPP, AIFOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Fellow Pain Intervention dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, kalau saya tadi kan ada pertanyaan Pak Hari juga, gimana cara ngeceknya? Kalau saya akhirnya sudah dicek dan didiagnosis bahwa ini mengalami osteoporosis, karena kan memang silent disease ya Dok ya, orang nggak ngerti sebelum akhirnya terjadi trauma dan lain sebagainya, baru ketahuan bahwa ini mengalami osteoporosis. Nah kalau akhirnya kayak dicek nih, kayak tadi Pak Hari terus ketahuan, wah ini osteoporosis. Nah untuk
lansia sendiri yang akhirnya didiagnosis osteoporosis, pengobatannya seperti apa dok? Maksudnya kayak lebih ribet lagi nggak dibandingkan dengan usia muda? Maksudnya kalau usia muda kan masih selnya itu bisa regenerate ya gitu. Tapi kalau untuk usia tua kan kayaknya regenerate mungkin tapi kayak low banget gitu. Nah untuk orang tua dengan osteoporosis gimana dok? Ya, oke. Jadi kalau sudah terdiagnosa osteoporosis dengan pemeriksaan bone densitometry tadi, yang tadi saya udah bilang, kita satu, treatmentnya adalah lifestyle dulu kan. Nomor satu itu dulu pasti ya, perubahan lifestyle. Modifikasi lifestyle. Modifikasi lifestyle. Dia harus bergerak, olahraga rutin tiap hari 30 menit minimal. Kemudian dia harus terpapar matahari antara sekitar jam 9 jam 10 ya kan. Kemudian keempat dia harus makanan yang banyak mengandung tadi yang gizinya yang seimbang, ada protein, ada mineral yang mengandung kalsium, magnesium, kemudian mengandung vitamin D ya kan. Kemudian baru kalau memang itu sudah dilaksanakan kita memberikan obat-obatan. Obat-obatannya adalah satu, asupan tambahan kalsium dari luar ya. Misalnya kalsium itu minimal dosisnya adalah 1000 sampai 1200 mg per hari. Kemudian vitamin D3-nya kita berikan, saya sih biasa memberikan 5.000 sampai 10.000 IU per hari ya kalau sudah terdiagnosa osteoporosis. Dan vitamin D3-nya harus plus dengan K2 dan magnesium. Kenapa? Karena magnesium itu untuk mengaktifkan si vitamin D3-nya. Sedangkan K2-nya, vitamin K2-nya itu untuk mengaktifkan supaya kalsium itu tidak keluar dari tulang. Tidak keluar dari tulang, ya. Jadi tidak keluar dari pembuluh darah. Jadi kalau keluar pembuluh darah kan keluar dia nggak kepake lewat urin dia jadinya gitu. Kemudian tadi apa? Oh ya, obat kan? Obat. Nah, kemudian ketiga obat tadi selain tadi vitamin sama kalsium, ada obat-obatannya yaitu satu adalah golongan bifosfonat. Bifosfonat itu fungsinya untuk mencegah si osteoklasnya. Tadi kan saya bilang kan ada 2 sel di dalam tulang, ada osteoblast dan osteoklas. Osteoblast adalah pembentuk tulang. Jadi dengan dia menyebabkan tulang yang tadi bolong-bolong jadi berisi dengan osteoblast itu diisi dengan sel osteoblast itu. Kemudian osteoklas adalah fungsinya melepaskan kalsium dari tulang. Makanya si osteoklas itu jahat istilahnya. Makanya dia dihambat dengan hormon estrogen. Nah, kalau sudah begitu, karena hormon estrogen udah nggak ada, kita berikan bifosfonat sebagai pengganti fungsi daripada estrogen. Jadi dia menghambat si kerja osteoklasnya itu supaya nggak tambah bolong-bolong tulangnya. Kemudian bisa obat-obatan yang lain sekarang banyak, itu golongan antibodi monoklonal, kayak golongan sumap itu ada romosumab, denosumab, kemudian bisa memberikan juga dengan hormon estrogen, ya kan? Nah, tapi ya harus dengan pengawasan yang ketat obat-obat ini karena ada efek sampingnya, ya kan, banyak efek sampingnya. Dok kalau biasa gini, kalau lansia kan biasanya banyak temennya nih dok, maksudnya penyakit ya metabolik dan lain sebagainya, itu bisa paralel nggak sih konsumsinya? Bisa paralel tapi mungkin dikasih jarak ya mungkin setengah jam gitu ya kan, gitu. Harus ini misalnya ada obat jantung, obat darah tinggi, obat bisa paralel obat ya dikasih di jeda. Banyak ya teman-temannya. Tapi itu kayak kalau untuk yang osteoporosis sendiri dia diminumnya seumur hidup atau ada jangka waktu tertentu aja? Kalau yang pengobatan tadi saya bilang kayak bifosfonat dan yang lain-lain tadi itu hormon yang lain itu kita tidak seumur hidup lah. Kita kan biasanya kita pantau ya. Biasanya setelah pengobatan 6 bulan kita cek ulang densitometrinya. Sudah naik enggak? Kalau sudah naik berarti terusin dulu. Sudah kan dia ada tingkatan normalnya itu kan densitometri itu kan adalah T-score-nya adalah di atas min 1. Kalau di antara min 1 sampai dengan min 2,5 itu namanya osteopenia. Jadi dia udah mulai keropos tapi belum parah, belum masuk osteoporosis. Jadi udah lampu kuning lah istilahnya. Baru di bawah min 2,5 itu disebut dengan osteoporosis. Jadi udah lampu merah. Nah, jadi kalau udah naik ke osteopeni, terus Bu obatnya. Terus cek lagi 6 bulan, udah normal Bu, oke pertahankan dulu. Nanti ada obat-obatan yang kita kurangi. Cukup mungkin dengan kalsium, vitamin D3 aja, lifestyle yang baik, sudah cukup. Sudah cukup ya, intinya kalau sudah ada
faktor risiko yang disebut oleh Dr. Hamdan tadi, segera periksa, jangan nunggu sampai ada patah tulang gitu ya. Nah, sekarang sudah patah tulang bagaimana pengobatannya? Nah, nanti mungkin kita bahas di episode selanjutnya ya, Dok ya. Dr. Hamdan harus kesini lagi ya, Dok ya, karena waktu juga terbatas. Terima kasih Dr. Hamdan, saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi, Dok. Oke, pemirsa, kami mohon maaf ya untuk yang telepon karena waktu kita terbatas. Next time kita harus ngobrol lagi, boleh telepon lagi. Oke, pemirsa, kami akhiri hari ini, Dok. Terima kasih. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Oke, pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya Raden Madya Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan tulang Anda dan next time telepon kami lagi ya. Sampai jumpa.